Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Vina Friliani dari Mandua, Sumedang. Saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Banyuwangi. Banyuwangi adalah sebuah kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi juga termasuk Provinsi Jawa Timur, seperti halnya kota-kota lain di Nusantara. Banyuwangi juga memiliki kisah menarik mengenai asal-usul namanya. Pada zaman dahulu kala, di ujung timur Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan yang damai, makmur, dan rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan yang makmur tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raja Banterang. Pada waktu-waktu tertentu, Raja Banterang pergi berburu ke hutan. Suatu hari, Raja Banterang melihat seekor kijang yang sedang minum di pinggiran sungai, lalu memanahnya dari atas kuda. Namun sayangnya, anak panah yang dilepaskan Raja Banterang meleset dan membaca pada sebuah batang pohon. Kijang tersebut terkejut dan lari ke pepohonan yang rimbun. Kijang yang ketakutan terus berlari menyelamatkan diri dari kerajaan Raja Banterang. Akhirnya, Kijang bersembunyi di semak-semak rimbun di pinggiran sungai, dekat sumber air terjun. Raja Banterang berkuda hingga sampai ke tepian sungai untuk mengejar Kijang lari. Sambil memegang busur dan anak panah, Raja Banterang mengawal sesak keliling sungai mencari Kijang tersebut. Yang mulia, apa yang Paduka lakukan di sini? Maaf jika membuat Paduka terkejut. Terdengar suara memanggil. Raja Banterang akhirnya menemukan asal suara tersebut. Ia turun dari kudanya dan mendekati perempuan itu. Siapakah kamu? Apakah kamu penunggu ini? Ujar Raja Banterang. Hamba-hamba Surati, hamba adalah putri dari kerajaan Kurungku. Hamba telah lari dari musuh karena ayah hamba telah gugur mempertahankan kerajaan, jawab perempuan itu. Raja Banterang merasa iba melihat nasib Surati. Raja Banterang kemudian membawa Surati pulang ke istana. Tidak lama kemudian, Raja Banterang menikahi Surati. Setelah sekian lama menikah, Raja Banterang tetap tidak bisa meninggalkan kegemarannya berburu. Dikawal oleh beberapa pasukan berkuda, namun tanpa disadarinya, sepasang mata mengawasi keberangkatan Raja Banterang dan pembawanya. Seorang laki-laki berpakaian kompang-camping segera berjalan menuju istana. Setelah Raja Banterang dan pengawalnya pergi jauh, dia melewati tembok istana dan menyusup ke dalamnya. Surati, panggil laki-laki tersebut. Surati terkejut saat melihat seorang mendekatinya. Kakanda Rupaksa, apa yang Kakanda lakukan di sini? Ternyata laki-laki yang membawa menyusup ke istana itu ternyata adalah kakak kandung Surati, Rupaksa. Surati, kamu harus tahu bahwa suamimu Raja Banterang adalah orang yang telah membunuh ayah kita. Jadi kamu harus membuatku agar kita bisa membalas dendam demi ayah kita, ujar Rupaksa. Surati sangat terkejut, namun ia tidak percaya apa yang disampaikan oleh kakanda. Oh tidak kakanda, ia telah menyelamatkanku di hutan. Aku berhutang budi padanya, jawab Surati. Rupaksa sangat marah dengan jawaban Surati. Bawalah ikat kepala ini, Rupaksa, dan bawalah ikat kepala ini sebagai cenderamata dan simpanlah di bawah tempat tidurmu, katanya sambil memberikan ikat kepala ini kepada Surati. Surati menerima ikat kepala Rupaksa dengan berkata-kata sambil melihat kepergian kakaknya. Raja Banterang yang sedang berburu di hutan tidak mengetahui kejadian di sana. Ketika sedang berkuda, ia dicegat oleh Rupaksa di hutan. Kamu siapa, berani sekali kamu mencegatku di tengah jalan seperti ini? Tanya Raja Banterang. Maafkan hamba Paduka, hamba hanya ingin memberitahu pada istri Paduka merencanakan pembunuhan terhadap Paduka, jawab Rupaksa. Berani sekali kau memfitnah istriku, buktinya apa? Tanya Raja Banterang lagi. Lihat saja di bawah tempat tidur Paduka, pasti ada ikat kepala milik orang suruhan istri Paduka. Itu adalah bukti bahwa istri Paduka telah merencanakan pembunuhan bersama orang suruhannya, jawab Rupaksa. Raja Banterang segera kembali ke istana. Jadi benar apa yang dikatakan orang di hutan itu, istriku telah berkomplot untuk membunuhku, katanya setelah menemukan ikat kepala. Hamba tidak pernah berniat jahat untuk membunuh Paduka. Orang yang Paduka temui di hutan itu adalah Rupaksa, kakak kandung hamba, jawab Surati. Aku tidak percaya kata-katamu,
Kamu sudah aku selamatkan di hutan, dan ini balasanmu agar Raja Bintang. Surati merasa sedih dan berlari hingga sampai ke tepian jurang air terjun yang dalam. Paduka, hamba tidak pernah berniat jahat. Hamba akan menceburkan diri ke dalam sungai di bawah sana. Jika airnya berbau harum, artinya hamba tidak bersalah. Dan jika airnya berbau busuk, maka hamba bersalah, katanya sebelum melompat ke dalam air terjun. Raja Bentera mencoba mencegahnya, namun terlambat. Ia melihat ke dalam jurang air terjun tempat Surati menjatuhkan diri. Tiba-tiba Raja Bentera mencium air yang sangat harum dari air terjun tersebut. Maafkan istriku, justru aku tidak pernah mempercayai orang lain daripada istriku sendiri. Ujar Bentera penuh penyesalan. Sejak itulah Banyuwangi dalam bahasa Jawa, banyu artinya air dan wangi artinya harum. Disitulah Banyuwangi termasuk artinya air yang harum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.